Manajemen Keuangan, dan gelar lainnya S2 International Economy dan Finance. Kepada yang kami hormati Bapak Engkus Ruswana, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Untuk paparan yang akan saya sampaikan, ya sesuai mungkin dengan, tolong diagram ininya, paparan tadi ditayangkan. Tolong PPT-nya. Jadi yang pertama nanti saya akan bahas soal peran strategis pemuda. Kemudian dari peran strategis itu bisa dilihat dalam sejarah sejauh mana peran yang telah dilakukan atau yang telah diperankan oleh pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di dalam kaitan dengan berdiri. Kenapa putus? Hah? Belum kelihatan? Halo? Lanjut, Bentar, Pak, terdengar. Udah, sambil ini ya, sambil persiapkan nanti. Kemudian nanti dari situ kita akan lihat juga sebetulnya sejauh mana sih keterikatan atau keterkaitan antara pemuda penghayat itu dengan tradisi. Kami tadi sesuai dengan judulnya adalah pemuda penghayat dalam kerangka pelestarian tradisi. Tentu ini kita lihat juga sejauh mana peran mereka, keterikatannya mereka dengan tradisi selama ini. Dan ini tentu akan bervariasi karena pemuda penghayat itu ada yang hidupnya di perkotaan, ada yang hidupnya di pedesaan, dan juga ada sebagian yang memang hidupnya di kalangan satu enklave dalam komunitas adat. Gitu. Nah, melihat itu, kemudian juga tantangan-tantangan dan peluang yang ada di dalam rangka berperannya pemuda, tentu dibutuhkan langkah-langkah pemberdayaan. Sehingga ini akhirnya akan bisa mencapai sasaran pemuda penghayat sebagai pelestari ajaran dan tradisi yang efektif. Lanjut, berikutnya, tayangan berikutnya. Nah, peran strategis pemuda. Nah, peran strategis pemuda ini sebetulnya itu udah hukum alam sebetulnya. Jangankan manusia, bahkan di hewan maupun di tumbuh-tumbuhan, generasi muda itu pasti akan menggantikan generasi di atasnya. Dan dikaitkan dengan kita sebagai manusia, pemuda juga berfungsi sebagai pewaris dari generasi yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, maka kualitas masa depan bangsa itu akan tergantung dengan kualitas generasi muda saat ini. Nah, dalam perannya juga generasi muda ini sebagai motor penggerak perubahan. Kenapa bisa berfungsi sebagai motor penggerak perubahan? Ini karena memang karakter dasar dari generasi muda ini pertama adalah bahwa rata-rata generasi muda ini berpendidikan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian sifat dari pemuda ini, karakter pemuda ini biasa tentu lebih energik, lebih kreatif, kemudian juga banyak gagasan-gagasan biasanya, kemudian
lebih suka aksi daripada opini. Jadi nggak suka bertele-tele, pengennya kelihatan langsung, gitu ya, langsung jadi. Mana yang perlu apa gagasan-gagasan ini ingin segera terwujud, gitu. Dan umumnya ya tanpa pamrih, gitu. Dalam kaitannya juga itu kan sesuai dengan ini, dengan apa? Untuk menampilkan eksistensi dirinya, gitu. Ada kaitan ke situ. Kemudian tidak terlalu banyak pertimbangan, berbeda dengan kalangan tua kan. Kemudian tidak ingin segera terwujud tadi. Kemudian juga punya karakter lebih mudah menerima unsur baru dan cepat gitu, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Itu karakter dari generasi muda. Namun tentu generasi muda ini tidak juga cukup sendirian kalau dikaitkan dengan jalannya suatu bangsa. Tentu membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan golongan-golongan yang lebih tua. Ini kita bisa lihat di sejarah nanti, sejarah bangsa ini. Nah, karena ya generasi tua misalnya itu kan lebih wawasannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak, kemudian juga lebih sabar, dan juga sifatnya lebih mengayomi. Lanjut. Nah, kita lihat di sejarah. Peran strategis pemuda dalam sejarah bangsa Indonesia ini kan sangat signifikan. Dan itu kita bisa lihat dalam pergerakan nasional. Jadi bangsa ini merdeka sebetulnya sangat dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemuda pada waktu itu. Yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo itu berdiri tanggal 20 Mei tahun 1908, itu digagas dan diprakarsai oleh 9 pemuda pelajar kedokteran waktu itu, dan mereka diantaranya juga banyak yang berlatar belakang kebatinan, karena mereka umumnya datang dari kalangan-kalangan keraton, di mana hanya kalangan bangsawanlah pada zaman Belanda yang punya peluang dan punya diberi kesempatan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melanjutkan sekolah di tingkat sampai ke tingkat perguruan tinggi. Selain itu rakyat biasa zaman itu tidak bisa melanjutkan pendidikan, hanya tingkat SD saja. Dan ini juga kelihatan hubungannya dengan yang lebih tua, misalnya berdirinya Budi Utomo itu kan atas saran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, jadi dia seniornya, dia dosennya di kedokteran, dan tentu Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan saran, juga pasti tidak begitu aja memberikan saran, tapi karena melihat dari gerakan-gerakan pemuda dan juga gagasan-gagasan dari kalangan muda itu, sehingga beliau, Dr. Wahidin ini menyarankan ke Dr. Sutomo dan kawan-kawan, sudah, ini harus dibentuk wadah pemuda. Maka berdirilah Budi Utomo. Nah, setelah berdiri Budi Utomo, kenyataan juga bahwa para pemuda ini tidak mau pegang kekuasaan. Jadi pada kongres yang pertama ini langsung diberikan untuk kendali organisasi, itu diberikan kepada generasi yang lebih tua, gitu. Sedangkan pemuda mereka mengakui atau menyatakan bahwa kami adalah sebagai motor penggeraknya saja, tapi untuk mengendali, untuk sebagai sopirnya, untuk sebagai pemimpinnya dipersilakan kepada generasi yang lebih tua. Pada waktu itu di kongres pertama terpilih Raden Adipati Tirto Kusumo, yang beliau itu adalah mantan Bupati Karanganyar, dan kemudian kepemimpinan ganti berganti, kemudian tapi tetap umumnya kelompok atau golongan yang lebih tua dan pemuda tetap sebagai motor penggerak. Lanjut. Nah, setelah pergerakan nasional Budi Utomo ini terus berjalan, kemudian hingga
tiba pada misalnya berdirinya atau terlaksananya Sumpah Pemuda. Jadi di lembar berikutnya. Jadi Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena disitulah mulai menyatukan rasa, menyatukan visi, menyatukan cita-cita dari semua pemuda berbagai etnis yang menyatakan diri untuk satu untuk Indonesia. Ini juga sangat menentukan tonggak sejarah ini yang menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan di pemuda ini juga banyak tokoh-tokoh pemuda dari kalangan penghayat atau kebatinan pada waktu itu. Kemudian lanjutnya ke masa pendudukan Jepang. Lanjut ke tayangan berikutnya. Pada waktu masa pendudukan Jepang juga ini peran pemuda ini sangat menentukan. Ini sebetulnya yang menentukan cikal bakal kekuatan TNI dan Polri. Karena di zaman itu kebetulan ada Jepang itu punya kepentingan untuk melawan sekutu dan perlu banyak pemuda untuk membantu mempertahankan melawan sekutu ini, maka direkrutlah pemuda-pemuda. Ada yang masuk ke Heiho, ada yang masuk ke PETA, ada yang di Barisan Pemuda atau Seinendan, ada yang masuk di Barisan Pembantu Polisi atau Kebodan, dan ini orang-orang ini yang jadi cikal bakal polisi nantinya. Kemudian ada Barisan Pelopor atau Shui Shintai, kemudian ada Perhimpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai, ada Himpunan Wanita. Nah, ini gerakan-gerakan yang difasilitasi dan didorong oleh Jepang, yang maksudnya tadi untuk membantu Jepang, tapi ini juga menjadi faktor utama, justru menjadi kekuatan Republik nantinya di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan dalam perjuangan melawan penjajahan. Jadi cukup strategis, cukup signifikan peranan pada waktu pendudukan Jepang ini. Nah, kemudian ninjak di masa persiapan kemerdekaan. Ini banyak anggota-anggota BPU, PKI yang dipimpin waktu itu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Tajiman Radio Diningrat. Yang tentu ini juga berlatar belakang kebatinan atau penghayat beliau dari Solo. Nah, peran pemuda di sini bisa kelihatan bahwa dari 79 orang anggota BPU PKI dan PPKI, ini 29%-nya itu berusia di bawah 40 tahun. Tapi tidak ada yang di bawah 30. Karena ini memang sudah forum politik nasional, tentu dibutuhkan kedewasaan juga gitu. Nah, ini antara 30 sampai 40 tahun ini ada 29%. Waktunya kurang 5 menit lagi. Oke. Kemudian di bawah 50 tahun itu 73%, sedangkan golongan lebih tua hanya 27% saja. Nah, kemudian pada waktu itu tercapailah konsensus nasional mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut. Nah, kemudian di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, jelas ini peran pemuda baik yang bergerak di politik maupun yang bergerak di lapangan dengan melakukan perang gerilya, itu pemuda juga menentukan besar. Kemudian di masa Orde Baru, perubahan Orde Lama menuju Orde Baru dan Orde Baru menuju reformasi, ini peran pemuda jelas, karena gerakan mahasiswa, gerakan pelajar itu yang sangat menentukan perubahan itu. Namun setelah itu tercapai, toh kepemimpinan juga tetap diserahkan pada golongan yang lebih di atasnya, lebih tua. Jadi peran pemuda ini sangat penting, terutama juga untuk menghayat di dalam sebagai pewaris dan penerus nilai-nilai luhur ajaran budaya dan tradisi leluhur. Nah, kita lihat keterikatan pemuda penghayat terhadap tradisi di lembar berikutnya.
Nah, di sini kita lihat bahwa ada kelompok yang di perkotaan, ada kelompok di pedesaan, dan ada di kelompok komunitas adat. Nah, pemuda penghayat yang ada di perkotaan tentu ini dari sisi ajaran barangkali tidak terlalu masalah, tapi untuk akses terhadap fasilitas dan infrastruktur tradisi memang ada keterbatasan. Biasanya mereka yang ada di grup-grup lingkung seni misalnya atau lingkungan tertentu itu bisa punya akses, tapi umumnya ini agak susah. Nah, kemudian pemuda penghayat yang ada di pedesaan. Pemuda penghayat tidak ada di pedesaan kaitannya terhadap ajaran dan tradisi. Ini mereka umumnya menghadapi yang terkait masalah atau tantangan utamanya yang terkait dengan masalah keagamaan. Nah, ini juga tergantung sikonnya gitu. Ada lingkungan yang memang toleran, ada yang tidak toleran gitu. Itu yang juga sangat berpengaruh. Sedangkan akses terhadap infrastruktur umumnya lebih bagus. Dan untuk masyarakat pemuda penghayat yang ada di komunitas adat, ini biasanya lebih homogen, tantangannya tidak terlalu banyak terkait dengan pelestarian budaya, karena mereka punya akses yang cukup baik terhadap infrastruktur. Lanjut, di peluangnya, tantangan dan peluang. Tantangannya adalah menurunnya idealisme, jiwa patriotisme, dan nasionalisme dari generasi muda. Ini yang umum. Secara umum kita bisa melihat adanya itu. Kemudian budaya modern juga ini berpotensi untuk menggusur tradisi. Kemudian perubahan budaya yang lebih berorientasi materi. Jadi kalau dulu itu lebih rasa kebersamaan, rasa toleransi, rasa gotong royongnya itu kuat. Nah, sekarang ini kan segala sesuatu itu lebih di pertimbangan materi. Sudah jarang sekarang kegiatan gotong royong bahkan sampai ke pedesaan. Semuanya itu ada ukuran uang gitu. Kemudian untuk kebutuhan materi, kemudian salah satu kelemahan atau tantangan juga ya biasanya tadi pemuda itu ingin segala insan, kurang tekun, sabar, dan ada juga kemalasan. Ya, sebentar lagi, oke. Nah, kemudian kurang daya juang. Nah, sedangkan peluang adalah salah satu peluang yang kita dapatkan untuk pemuda adalah adanya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, di mana di situ objek yang jadi sasaran pemajuan itu mencakup 10 objek dan semuanya itu berkaitan dengan kehidupan kepercayaan. Nah, di situ pemuda bisa lebih berperan. Nah, kemudian juga karena itu menjadi sasaran nasional, tentu ini menjadi prioritas dan tentu ada alokasi sumber daya nasional yang akan dikerahkan ke sana. Kemudian tujuan-tujuan dari pemajuan kebudayaan juga sejalan dengan tujuan penghayat. Sedangkan langkah-langkah pemberdayaan yang diperlukan untuk pemuda tentu adalah pertama adalah sosialisasi nilai-nilai luhur ajaran dan tradisi warisan leluhur. Kemudian dorongan motivasi dan kesadaran tanggung jawab sebagai pewaris, dan tentu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengetahuan, menyangkut keterampilan, dan juga menyangkut pembinaan karakter. Dan juga tentu pendidikan dan fasilitasi kegiatan kebudayaan dan tradisi itu diperlukan. Kemudian fasilitasi dan dorongan kegiatan perjumpaan pemuda lintas komunitas dan lintas keagamaan. Saya kira itu yang harus dilakukan di dalam rangka pemuda berperan sebagai pewaris ajaran dan tradisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Rahayu. Rahayu. Ya, terima kasih Rahayu yang telah memberikan paparan kurang lebih tentang sejarah pemuda, salah satunya dalam membawa Indonesia